Di kajian pun saya nggak mau minta sedikit pun untuk apa? Untuk diberi saya tidak. Ya, murni saya ingin mengajarkan ilmu, menyebarkan ilmu kepada bapak-bapak yang ada di sini. Tujuannya apa? Tujuannya nanti ke depan ada imam yang benar-benar bacaannya itu sesuai dengan bacaan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Seperti itu. Itu pengalaman saya. Jadi memang betul yang harus paling sekitar itu silakan. Untuk waktu atau tanggalnya tergantung ada rezekinya kapan, ya silakan kami kembalikan kepada masing-masing orang tua. Kalau kami di tempat yang lain itu di tanggal 20, kalau misalkan nggak mampu biasanya suka narik bulan depannya atau di akhir bulan. Ada yang dari awal, ada yang kita masing-masing gajiannya beda ya. Seperti itu. Jadi silakan. Itu mungkin fix sudah ya untuk mengenai yaitu hiburan sekolah. Oh itu liburan semester itu ya. Liburan semester. Biasanya kita liburan semester suka libur, cuma liburnya tidak sama seperti sekolah. Maksudnya kalau liburan sekolah itu 2 minggu, kita paling ambil seminggu. Seperti itu. Karena khawatir kalau terlalu banyak libur ngaji, khawatir kami ngedidiknya dari nol lagi, susah payahnya ditampung. Jadi khawatir seperti itu yang terjadi. Contoh seperti nanti liburan Ramadan, itu kan liburannya sekolah, ya. Liburannya nih berapa bulan ini, berapa minggu saya. Pas ketika sudah masuk lagi, oh masya Allah, bacaannya lah, itu udah kayak orang pernah belajar Al-Quran gitu. Ada seperti itu. Makanya kalau kami tanggal merah nggak ada libur, gitu. Ya, tanggal merah itu nggak ada libur, kecuali liburnya hari Ahad, kalau nggak ada izin silakan itu libur. Kalau kami misalkan ada keperluan mengajar, itu berarti libur. Bapak kalau ada keperluan berarti libur. Tapi kalau liburan seperti semester 1, semester 2, atau 3 bulan, ya, maka itu nanti biasanya liburnya cuma beberapa pekan, tidak full. Seperti itu. Kalau misalkan mau liburan ketika itu silakan bawa izin, boleh ya, boleh. Jadi ini fleksibel, silakan. Bagi yang memang mau ada keperluan silakan. Tapi kami tetap belajar, ya seperti itu. Kan nggak ketinggalan tuh, paling ketinggalannya materi-materi seperti tentang ada paling itu aja, tentang misalkan tauhid, tentang fikih, paling itu yang tertinggal. Tapi kalau untuk ngaji kan sesuai dengan catatannya nanti. Jadi kalau misalkan dia berhenti di situ, potong libur, ya berarti udah nanti mulainya dari yang dia terakhir baca di mana. Untuk komitmen belajar nanti diisi dan diserahkan ya ke kami lagi. Itu tujuannya untuk keseriusan ya, karena sudah banyak yang terjadi masuk keluar itu seenaknya Pak. Makanya kenapa kami membuat komitmen belajar di awal. Bagaimana Bapak kalau kerja ya diberikan komitmen kerja gitu kan. Sebagai karyawan Anda itu harus begini. Apalagi ini untuk belajar ilmu. Seperti itu karena banyak kejadian masuk keluar itu seenaknya. Ya, kami sudah capek-capek mendidik gitu kan. Peduli gitu kan dengan anaknya, tapi mereka keluar masuk ya, sedikit. Kita dituntut untuk apa namanya, untuk mendidik anak mereka supaya beradab, tapi orang tuanya itu tidak mencontohkan kepada anak-anak. Ini saya sedih, ya. Apa namanya, mereka anaknya sedih, tidak terurus, sampai dalam dia nanti bedanya gimana? Ada seperti itu. Ini kita jangan sampai menjadi orang tua ya
dituliskan anak yang anak-anak dan kelas anaknya sekolah kalau misalkan SD kelas 8 dengan anak. Nah di sini ada beberapa semacam perjanjian komitmen, ada 5 poin di sini Pak. Saya akan hari tepat waktu dan mematuhi jam belajar yang berlaku pada saat kemudian. Yang kedua, saya akan menjaga nama baik madrasah. Saya akan berlaku sopan mengikuti aturan dan etika yang berlaku di madrasah serta menghormati semua pihak terkait. Kemudian yang ketiga, saya akan belajar dengan sungguh-sungguh dan penuh semangat untuk memahami setiap apa yang disampaikan pengajar. Kemudian saya akan melapor, memberitahu atau izin ketika saya tidak bisa hadir belajar dari agenda. Jadi mohon kerjasamanya Pak, bagi ada yang keperluan mungkin tidak bolos begitu saja atau pemberitahuan paling tidak PH di itu. Kemudian saya siap menerima SP atau surat peringatan apabila tidak hadir tanpa alasan dan tidak mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Jadi demikian Pak 5 poin yang sebagai komitmen dari anak dan orang tua. Nanti mohon diisi. Nah di sini nanti untuk ditandatangani oleh orang tua yang sebelah kanan Pak, yang membuat pernyataan. Jadi ada sebelah kanan dan jelas. Yang sebelah kiri nanti yang akan diisi oleh Bu. Yang dikosongkan Pak nanti yang mengatakan guru di sebelah kiri. Itu saja mungkin Pak penjelasan untuk surat komitmen ini. Terima kasih. Ada yang sampaikan lagi? Buku panduan Pak yang ini adanya 40 ya, jadi tinggal ditanya anaknya sudah masuk kelas yang kurang atau yang masih ikut ya, seperti itu. Dan nanti ada buku laporan perkembangan anak, ada buku laporan perkembangan anak. Nanti yang yang Quran berarti dia pegang 2, buku laporan untuk ngaji ini dan buku laporan untuk hafalannya dan murojaah mengulang hafalannya itu sampai surat apa. Karena kalau dicoret-coret di sini nantinya jadi berantakan. Jadi kita pisahkan. Itu yang 2 buku itu cuma 10.000, jadi satunya cuma 5.000. Murah, seperti itu. Jadi tinggal dipersiapkan siapa saja yang biasa nanti akan kami siapkan buku tersebut. Baik, itu mungkin yang bisa disampaikan dari saya Pak. Kurang lebihnya mohon maaf. Jadi mudah-mudahan kegiatan ini bisa membawa manfaat dan juga bisa menjadi masa depan yang cerah untuk putra dan putri Bapak yang mengaji di sini. Harapan kami mereka bisa tumbuh dengan baik dan juga menjadi kebanggaan Bapak dan juga menjadi kebanggaan Bapak di dunia, terlebih lagi kebanggaan nanti di akhirat. Itu yang paling penting. Ya, kita bangga dengan anak tumbuh menjadi anak yang soleh dan solehah, ya, bisa menjadi amal jariah kita nanti di akhirat kelak nanti. Nah itu yang kita butuh, bukan lagi harta benda, ya, akan tetapi amal soleh yang telah dilakukan oleh anak kita. Ya, meskipun kita sudah meninggal dunia, jadi kita tidak perlu khawatir. Oh, saya nanti bagaimana nih kalau sudah di akhirat? Kalau kita sudah bisa mendidik anak menjadi anak yang soleh dan soleh, masya Allah, enak Pak rasanya, nggak usah khawatir. Maka
sudah saya ngomongkan bisa. Waktu itu sudah dibagi ya, yang kelas kuning sama yang hitam, sudah masih ada datanya, masih ada. Buku tulis kata anak-anak itu sudah sampai mana pada? Yang kuning sudah mulai masuk hafalan belum ya? Nah, berarti yang kuning cuma satu buku laporan saja, laporan ini, gitu. Untuk buku laporan, jadi tidak ada hafalan dulu. Ya, seperti itu. Nah, adapun yang hitam, jadi ini nggak perlu beli kuning, jadi cukup yang hitam. Yang kuning dulu. Nah, nanti kalau sudah selesai, sudah lulus, baru masuknya hitam. Kalau yang ini dua sudah dites belum? Yang ini ya, pasirnya. Pasir itu mati gimana? Mati gimana? Sudah. Oh yang kuning. Yang kuning. Berarti yang ini dengan buku laporannya sama. Seperti itu. Ya, sama-sama. Jadi sudah dikelompokkan sama kita, mana yang kuning, mana yang hitam. Waktu pertama kali kita buka langsung sudah disimak semua. Ada lagi tak? Sebelum lagi, supaya tidak ada yang lain mengganjal lagi. Silakan. Ya. Oh tadi buat apa? Iya, diteruskan. Iya, kalau sebagian yang bacanya sudah lumayan, itu kita mulai kuningnya nggak dari awal, dari tengah, ada yang dari halaman dulu, ada yang 11, ada dari halaman tengah. Jadi ingat kekurangannya seperti itu. Untuk yang dari awal mungkin dia hijayahnya belum belum hijayah. Masa ini. Putih masih yang kuning cuma sudah lumayan jauh. Jadi melanjutkan yang di ya, seperti itu. Ada lagi? Yang terakhir pembentukan IBDK ya. Ini yayasannya ada sebenarnya. Tapi kok sudah bisa melampirkan IBDK? Gimana sih? Saya biasanya yang saya itu sudah ada yayasannya plus MDTA-nya sudah terdaftar di mana. Bahkan kita kemarin alhamdulillah dapat buku panduannya dari Jepang seperti itu, dan juga ada ya sedikit embel-embel dari Jepang ya untuk para pengajar baru 2 awal komunikasi seperti itu. Nah, itu depannya seperti itu. Jadi nanti diperhatikan konon katanya gitu ya, kita diperhatikan oleh bagian pertanian seperti itu. Sekarang pembentukan IBDK silakan. Jadi nyambung kalau sudah selesai pembahasan masalah ini kelas laporan kita kalian untuk melakukan bagus menjadi apa ya, supaya memang waktu untuk pertemuan juga mungkin kita butuh waktu lagi. Jadi sekarang saya pengen untuk sekarang untuk cari daerahnya. Jadi barangkali yang saya tawarkan yang berminat untuk jadi kepala sekolah
silakan. Baik, kalau saya kasih kesempatan di Indonesia, mungkin sebenarnya saya sudah ada pembicaraan dengan aku sebelumnya bahwa kalau misalkan nanti koordinator berkelas gitu ya, karena misalnya kalau saya jawab semua, saya kerepotan untuk terus di DKN sama di kerjaan. Jadi saya mengarahkan ke aku untuk menjelaskan ke orang tua sama pengajar koordinator. Kemudian untuk bendahara mungkin kasih saja saya tunjuk ke para pengajar. Jadi nanti bapak-bapak atau ibu bisa langsung setelah mengetahui pengurus DKN lagi langsung ke para pengajar. Nanti untuk pertanyaan mungkin nanti menyusul akan disampaikan gitu. Demikian saudara. Untuk sekretaris untuk bendahara saya tunjuk Mas Ihsan nanti mengkolektif hikmah dari bapak-bapak dan ibu-ibu murid. Untuk sekretaris saya itu atau baik, mungkin Mas Adi ya, sekretaris Mas Adi. Dan untuk wakil keluarga nanti Pak Wali ya. Baik, mungkin itu bahwa untuk keputusan kerja sementara supaya tidak apapun ya, ada yang bertanggung jawab mengenai untuk selanjutnya. Saya disampaikan lagi, silakan. Dan untuk wakil dari wali murid mungkin bisa ada yang siap dari
Baik, saya sampaikan lagi untuk ketua kepala sekolah yang kerja, Bapak Patu Abu Bais, kemudian bendahara Mas Ihsan dan sekretaris Mas Habib. Dan untuk pengajar lain mungkin bisa support